pengetahuan ataupun modal daripada teman-teman untuk mengikuti ujian level 1 ke depannya. Di sini saya tidak mungkin lebih baik dari teman-teman. Di sini kita hanya sekedar berbagi. Eh, Mungkin eh, kami yang lebih dulu mungkin ya lulus daripada teman-teman. Nah, untuk itu pada kesempatan ini kita diskusi dengan apa yang sudah kami dapat sebelumnya. Izin ya, saya langsung aja ini share untuk pembahasan soal. Ini soalnya saya bikin sendiri ya, Bapak Ibu ya. Kalau mungkin kemarin-kemarin teman-teman sudah mengikuti beberapa pembahasan ya udah hari ketujuh ya dengan hari ini. Mungkin kemarin teman-teman yang terdahulu ada Pak Wahid, ada Pak Sukri, ada teman-teman yang lain mungkin sudah membahas beberapa soal. Nah untuk hari ini saya ada dua tipe soal ini. Ada soal yang sedang dan ada yang soal menengah. Ada masing-masing eh, saya siapkan ada 20 soal. Nah, nanti kita coba dulu yang soal yang sedang ya. Ada eh, kurang lebih 20 soal. Izin ya saya sering ya. Ini kita langsung aja kan Bu Aisyah ya. Siap, Pak. Silakan, Pak. Apa sudah kelihatan Bu? Sudah, Pak. Sudah. Sudah kelihatan. Baik, ini peserta kita ada 29 orang ya. Kita bahas satu persatu. Mungkin untuk soal satu, silakan siapa yang mau baca atau saya yang tunjuk. Ya, saya yang baca duluan Baik, silakan Pak Pak Imran. Pak Imran dari mana nih? dari Perkim Tidore. Siap. Agak Ya, mirip-mirip sama Pak Wahid ini. iya siap Pak. Saya mulai aja Pak ya. Ya Nomor siap soal, Pak. soal nomor satu, Dinas Kesehatan akan membeli 100 unit komputer. BPK menyusun spesifikasi dengan mencantumkan prosesor, kapasitas RAM, media penyimpanan, dan ukuran monitor tanpa menyebut merek tertentu. Langkah PPK tersebut menunjukkan bahwa spesifikasi teknis telah disusun dengan prinsip A. Rahasia, B. Tidak diskriminatif, C. Efisiensi semata, dan D. Persaingan terbatas. Langsung Pak. Mau dilempar atau langsung Bapak jawab? Ya, biar dilempar dulu Pak mungkin. Silakan. Rekan-rekan yang mau menjawab terlebih dahulu sebelum kita bahas. Ada yang mau terlebih dahulu menjawab? Kalau Pak Imran sendiri apa Pak? Saya Kira-kira mungkin jawabannya di Pak. apa? Alasannya Pak. Karena memang itu harus dirahasiakan Pak. Ya. Mungkin B. Baik Bapak Ibu sekalian ya. Sedikit saya jelaskan. Saya biasanya kalau di kelas itu Pak mengingatkan teman-teman yang mau ikut ujian itu. Ketika kita baca soal ya. Ketika kita baca soal itu. Kita cari dulu clue-nya, Pak, atau kata kuncinya daripada soal tersebut, ya. Nah, di sini kan kalau kita baca, di sini kan disampaikan bahwa langkah PPK tersebut menunjukkan bahwa spesifikasi teknis telah disusun dengan prinsip. Berarti di sini kita berbicara prinsip pengadaan barang dan jasa, ya.
Jadi di sini dia kata kuncinya atau clue-nya itu ada di sini di prinsip ya. Berarti PPK itu sudah menerapkan prinsip daripada pengenaan barang jasa yaitu prinsip apa gitu. Seperti itu. Ya. Oh ya, sorry Pak, saya mungkin ada keliru tadi. Ya, jadi kalau Ya. saya di kelas biasanya menyampaikan ke teman-teman saat mereka teman-teman eh, mau ujian itu biasanya saya bahas itu lebih ke clue-nya dan kata kunci daripada soal tersebut gitu. Karena di sini kan pernyataannya itu yaitu langkah PPK tersebut menunjukkan bahwa spesifikasi teknis telah disusun dengan prinsip. Nah, berarti kan di sini dia berbicara prinsip daripada pengadaan barang jasa seperti itu. Jadi eh, jawaban yang tepat itu eh, B ya, Bapak Iya, Ibu ya. iya, iya, Jadi di sini dia tanpa mengarah ataupun menunjuk apa produk tertentu. Nah, mungkin di sini PPK-nya menyusun spesifikasi ini dia berdasarkan apa namanya itu bukan berdasarkan harga yang sudah apa namanya tuh terpublikasi di katalog sehingga memang dia bukan barang yang sudah tersedia di katalog. Nah, makanya dia di sini sifatnya speknya umum ya bukan spek yang sudah seperti spek di katalog seperti itu. Bisa dimengerti ya? Pak Imran bisa ya? siap, siap Pak. Tadi saya mungkin terlalu mungkin cepat, memang. Mungkin Oke, prinsip-prinsip. ya. Jadi kita kan dalam membaca soal itu, Bapak Ibu ya, sedikit ya memang kita berpacu dengan waktu, namun jangan lupa kita cari kata kunci dan clue daripada soal tersebut gitu, sehingga kita cepat mendapatkan jawaban. Seperti ini tadi kan di situ dia berbicara prinsip, Pak. Berarti di sini yang diterapkan oleh PPK tersebut adalah prinsip daripada pengadaan barang jasa. Demikian ya, Bapak Ibu ya. Baik Pak. Lanjut. Ya, saya lanjut nomor dua Pak. Saya gilirannya sampai nomor dua aja biar yang lain teman-teman yang lain bisa dia Oke, lanjut. siap siap Pak. Siap Pak Imran. Ya. Lanjut Pak. Dalam menyusun HPS, pembangunan gedung, PPK memperoleh data harga dari survei pasar, kontrak sejenis, dan informasi resmi pemerintah. Tujuan penggunaan beberapa sumber data tersebut adalah A. Mempercepat pembayaran, B. Memperoleh HPS yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan, C. Menentukan pemenang, dan D. Menyesuaikan harga penyedia tertentu. Silakan. Ya, di mungkin saya Pak, mungkin di B Pak. Yang lain, ada pendapat yang lain? Ini ada Pak Wahid Present ini. Silakan Pak Wahid. Selamat pagi Pak. Sorry, Pak sorry, Wahid pencet. monitor. Lanjut. Sorry, sorry, pencet. Ada. Sorry, sorry, salah tulis. Lanjut, Siap-siap lanjut. Pak. Izin ya Pak Wahid ya. Kita lanjut sama teman-teman ya Pak Wahid ya. Iya, iya, lanjut, lanjut. Jadi soal nomor 2 ini, eh, dia berbicara dalam menyusun HPS, ya, PPK memperoleh data harga dari survei pasar, kontrak sinis, dan informasi resmi pemerintah. Tujuan penggunaan beberapa sumber data tersebut adalah, jadi di sini kan dia menerapkan pada prinsip daripada penyusunan HPS ya. Berarti di sini kita berbicara, dia sudah berbicara apa namanya tuh prinsip daripada apa, penyusunan HPS itu sendiri dan guna daripada penyusunan HPS itu sendiri apa gitu. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah B ya, bahwa HPS itu disusun berdasarkan eh, apa namanya tuh yang HPS yang wajar yang dapat dipertanggungjawabkan. Itu salah satu daripada prinsip daripada penyusunan HPS ya. Jadi di sini yang perlu Bapak Ibu pegang ataupun catat ya, yaitu eh, prinsip daripada penyusunan HPS itu sendiri gitu ya. Baik, lanjut.
Lanjut soal nomor 3. Ada teman-teman yang lain? Silakan. Pak Hafid, Pak Hafid, lanjut Pak Hafid. Lanjut. Siapa yang lain? Peserta yang lain? Ya, kalau mungkin yang lain belum ini, saya lanjut aja, Pak. Pada saat identifikasi kebutuhan, ditemukan bahwa kendaraan operasional lama masih layak digunakan setelah dilakukan perbaikan ringan. Tindakan yang paling tepat adalah A. Tetap membeli kendaraan baru. B. Mengevaluasi kembali kebutuhan agar pengadaan benar-benar diperlukan. C. Menambah jumlah kendaraan. Dan D. Menghapus kendaraan lama. Jadi di sini dia berbicara yaitu identifikasi kebutuhan ya. Jadi di sini kita ketika itu berbicara identifikasi kebutuhan, maka eh, yang kita rencanakan itu adalah benar-benar berdasarkan kebutuhan ya. Sehingga ketika ketika masih layak ya, masih layak sesuatu barang yang akan kita adakan itu masih layak, maka kita perlu melakukan evaluasi kembali atas kebutuhan barang tersebut. Maka jawabannya yang tepat yaitu B ya. Ya, karena kita pada saat melakukan identifikasi kebutuhan itu tetap mempertimbangkan kelayakan atau tidaknya, masih layak atau tidaknya barang yang akan kita adakan, sehingga tidak terjadi pemborosan. Jadi jawaban yang tepat yaitu B ya. Kalau masih layak dan secara kebutuhan memang butuh, namun tapi masih layak ya, masih bisa diperbaiki secara ringan. Maka kita perlu melakukan evaluasi kembali ya untuk menetapkan kebutuhan tersebut. Jawabannya B ya. Lanjut. Lanjut lagi Pak Imran. PPK akan mengadakan jasa konsultansi sebelum menyusun dokumen persiapan. Langkah pertama yang harus dipastikan adalah A. Jadwal pembayaran. B. Kebutuhan dan ruang lingkup pekerjaan. C. Nama penyedia. Dan D. Nilai kontrak. Jawabannya Pak. Di B, Pak. Kebutuhan dan ruang lingkup pekerjaan. B, B, Ya, B. ya betul. Jadi kita kan sebelum kita melakukan dokumen persiapan itu langkah apa apa namanya tuh eh, yang kita lakukan sebelum persiapan itu adalah identifikasi kebutuhan ya. Jadi jawabannya adalah kebutuhan. Jadi untuk apa kita menyusun dokumen persiapan kalau kebutuhannya tidak ada seperti itu ya. Jadi di sini eh, apa yang kita lakukan sebelum melakukan dokumen persiapan gitu ya. Jawabannya B ya. Lanjut. Gantian Pak Muhammad bisa Pak Muhammad baca dulu Pak. Pak Muhammad gantian Pak. Nomor 5 Siap, Pak. siap, siap. Oke. Dalam penyusunan jadwal pengadaan, PPK tidak memperhitungkan waktu evaluasi. Evaluasi penawaran sehingga pelaksanaan pekerjaan terlambat. Kesalahan utama terjadi pada A. Pelaksanaan kontrak. B. Perencanaan waktu dan pengadaan. C. Pemeriksaan hasil pekerjaan. D.
pembayaran. Jawabannya Pak. Kalau saya B, Pak, B. Jadi di sini kan soalnya itu kan berbicara penyusunan jadwal ya. Jadi Ya, ya. apa? Ketika PPK tidak menyusun jadwal yang pas, maka akan terjadi keterlambatan. Maka jawabannya itu yaitu perencanaannya yang perencanaan waktu pengadaan yang harus tepat ya, sehingga tidak terjadi eh, keterlambatan baik itu proses pemilihan maupun pelaksanaan pekerjaan. Jadi jawabannya B ya. Iya, B. Lanjut soal nomor 6 Pak Muhammad. Pak Muhammad masih Pak. Lanjut nomor 6 Pak. Siapa? Oke. Soal nomor 6. Suatu paket pengadaan memiliki banyak penyedia yang mampu memenuhi kebutuhan dan spesifikasinya bersifat umum. Metode pemilihan yang paling tepat harus mempertimbangkan A. Karakteristik pekerjaan dan tingkat persaingan. B. Lokasi kantor penyedia. C. Jumlah PPK. Dan D. Tahun berdirinya perusahaan. Jawabannya Pak. Karakteristik pekerjaan dan tingkat persaingan, Pak. A. A. Alasannya Pak. Ini kan sih. Jadi sedikit saya jelaskan ya. Kita dalam tahap perencanaan pengadaan itu, sebelum menentukan metode itu, kita harus salah satunya itu ya kita cari pasarnya, cari penyedianya ya gitu ya. Terus apa namanya tuh karakteristik pekerjaannya seperti itu. Jadi agar apa yang nanti kita adakan itu bisa dilakukan dengan sekaligus gitu, tidak mengulang-ulang sehingga potensi dari kegagalan ataupun tidak terpenuhinya penyedia itu eh, minim gitu. Sehingga memang kita dalam apa namanya tuh perencanaan maupun menetapkan kebutuhan dan spesifikasi barang itu kita sudah benar-benar mengetahui karakteristik pekerjaan dan tingkat persaingan. Sehingga kemungkinan kegagalan proses pengadaan maupun pelaksanaannya itu kecil gitu. Sehingga kita meyakini bahwa metode pemilihan yang kita tetapkan itu sudah benar seperti itu. Jadi tidak salah kita menentukan metode pemilihannya. Mungkin metode pemilihannya sudah ditetapkan sesuai dengan karakteristik pekerjaan dan tingkat persaingan dan pasar gitu ya Pak ya. Sehingga potensi daripada kegagalan pada saat pelaksanaan pemilihan dan pelaksanaan pekerjaan itu kecil. Sehingga kita sudah meminimalisir risiko itu di awal pada saat penyusunan kebutuhan. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Lanjut yang lain. Yang lain nggak ada nih Pak Imran. Masih sambil kerja sepertinya. Saya baca aja sudah Pak ya. Biar. Ya, coba Pak, Ada silakan tapi Pak. lagi ngerokok di luar kayaknya nih orang ini. Nomor 7 Pak ya. Iya, nomor 7 Pak. Ya, PPK menerima usulan spesifikasi yang secara tidak langsung hanya dapat dipenuhi oleh satu produsen. Padahal terdapat banyak produk lain dengan fungsi setara. Tindakan yang tepat adalah A. Menyetujui usulan tersebut.
B. Merevisi spesifikasi agar berbasis kebutuhan dan kinerja. C. Membatalkan pengadaan. D. Mengubah HPS. Mungkin saya di B, Pak. Yang lain, ini di kolom chat banyak yang ini B, Pak. yang B, jawab B, ini. B, B. 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 Yang jawab A, kira-kira alasannya apa ya? Pak Ismail? Pada saat evaluasi. Kalau jawaban A itu melanggar prinsip persaingan sehat, Pak. Kalau tidak salah. Kecuali ya kalau barang yang kita butuhkan itu memang sudah ada di ini ya, di katalog ya. Ya, ya. Boleh ya? Karena di sini dia tidak berbicara apa namanya tuh produk sudah ada ya, sudah tayang ya. Sini dia berbicara produknya umum ya. Jadi eh, tidak boleh gitu ya. Ya. Jadi jawabannya yang tepat B ya. Karena spesifikasi itu harus mendorong persaingan dan tidak mengarah pada produk tertentu tanpa alasan yang sah ya. Jadi eh, kalau alasannya tadi kebutuhannya memang sudah ada di katalog, maka itu boleh gitu ya, mengarah gitu ya. Kalau kebutuhannya memang belum ada dan umum, maka itu tidak boleh ya. Lanjut. Oh, Soal 8. Nomor, nomor 8, pada saat evaluasi administrasi ditemukan satu peserta tidak menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan. Pokja harus B, Pak, saya jawab. Melakukan evaluasi. Efek ketentuan. B B, semua. Pak. Iya, B semua nih jawabnya nih. B, B, B. B. Bandung, Bandung. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sana kita kan soalnya berbicara saat evaluasi administrasi ya. Otomatis pedoman daripada kita melakukan evaluasi adalah dokumen pemilihan yang ditetapkan oleh teman-teman Pokja ya. Maka eh, ketika dokumen yang dipersyaratkan tidak sesuai, maka tidak bisa ditetapkan ya. Nanti A itu tidak boleh gitu ya. Jadi eh, ketika teman-teman melakukan evaluasi, itu yang dipegang kitab teman-teman itu adalah dokumen yang sudah ditetapkan oleh teman-teman. Nah, ketika kita meloloskan itu eh, sudah menyalahi dokumen dan bisa-bisa post bidding ya, seperti itu. Jadi eh, jawabannya yang tepat itu B, melakukan evaluasi sesuai ketentuan dokumen pemilihan. Nah, di sini juga dia tidak menyatakan bahwa ini proses evaluasi apa gitu ya. Eh, di sini soalnya tidak menyatakan tahap prakualifikasi ya. Kalau tahap prakualifikasi itu ada beberapa dokumen yang memang boleh dilengkapi sebelum batas akhir ya seperti itu. Kalau D ya masa langsung menetapkan sebagai pemenang, sementara eh, syaratnya secara dokumen tidak sesuai. Jadi evaluasi itu harus teman-teman lakukan berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dalam dokumen pemilihan. Jadi jawaban yang tepat itu adalah B ya. Jadi di sini eh,
teman-teman harus memahami bahwa eh, teman-teman melakukan evaluasi itu tidak boleh di luar daripada dokumen yang sudah teman-teman tetapkan di dokumen pemilihan seperti itu. Nggak ada ibu-ibunya ini. Coba ibu-ibunya dulu lah baca soalnya. Ada nomor 9 ini. Sembilan. Nomor 9. Ya lanjut Pak. Ya. Seluruh peserta memenuhi persyaratan administrasi, namun hanya satu peserta memenuhi spesifikasi teknis. Langkah Pokja adalah saya A, Pak, menetapkan Jadi hasil evaluasi berdasarkan ketentuan yang berlaku. ini kan soalnya hampir sama-sama sambil mirip-mirip ya dengan soal nomor 8 tadi ya. Ya, betul. Ya. Jadi jawabannya eh, A. sama ya. Apa namanya tuh kenapa kita pilih A? Ya sama dengan yang soal 8 tadi. Bahwa kita melaksanakan evaluasi sesuai dengan dokumen yang sudah kita tetapkan seperti itu ya. Lanjut nomor 10 untuk di soal yang sederhana. Lanjut nomor 10. Nomor 10. Ya, lanjut Pak. Ya. Sebelum paket diumumkan, PPK menemukan adanya perubahan kebutuhan jumlah barang. Langkah terbaik adalah A. Tetap melaksanakan pengadaan sesuai rencana lama. B. Menyesuaikan dokumen persiapan sebelum proses pemilihan dimulai. C. Menambah volume saat kontrak. D. Mengubah hasil evaluasi. Jawabannya Pak. Jawaban B. Kalau saya B, Pak. B. Jadi di sini dia berbicara ya, berbicara bahwa pada saat identifikasi kebutuhan sebelum melakukan penyusunan dokumen persiapan pengadaan ditemukan bahwa jumlah barang harus harus ditambah ya, seperti itu. Maka langkah yang harus dilakukan oleh PPK sebelum proses pengadaannya apa seperti itu ya. Jadi eh, kalau kita lakukan sesuai rencana lama, otomatis kebutuhan yang sebenarnya tidak terpenuhi. Kemudian kalau kita eh, menambah volume saat kontrak, nah belum tentu nanti anggaran yang tersedia mencukupi seperti itu. Kemudian mengubah hasil evaluasi, gimana mau mengubah hasil evaluasi? Kita proses pemilihan aja belum seperti itu. Jadi jawaban yang tepat yaitu menyesuaikan dokumen persiapan sebelum proses pemilihan dimulai ya. Sepanjang memang sesuai dengan dokumen anggaran ya, seperti itu. Jadi pastikan dulu teman-teman sebelum dilakukan proses pemilihan, pastikan dulu jumlah kebutuhan yang sebenarnya seperti itu. Jadi teman-teman dalam eh, melakukan penyusunan spesifikasi maupun rencana kebutuhan itu sebaiknya diselesaikan pada tahap persiapan agar tidak menimbulkan masalah saat pelaksanaan kontrak. Seperti itu. Kita untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan pada saat pelaksanaan kontrak. Mungkin terjadi perubahan volume seperti itu. Jadi eh, teman-teman pastikan memang sudah sesuai dengan kebutuhan yang Bapak Ibu rencanakan dari awal seperti itu. Jadi jawabannya yang tepat itu B ya, menyesuaikan dokumen persiapan sebelum proses pemilihan dimulai. Sampai di sini untuk soal yang medium ini, yang
eh, pertama ini, apakah ada yang mau dipertanyakan atau ada yang mau dibahas terkait dengan materi PPJ level 1? Silakan Bapak Ibu. Lanjut, Pak. Silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin dibahas atau yang ditanyakan sebelum kita masuk ke contoh soal yang lain, yang lebih ke mungkin kasus ya. Pak Imran, kira-kira Sudah, mungkin begini Pak, mungkin ada soal-soal seperti ini, istilahnya kita hanya memahami pertama itu mungkin dia punya kunci soalnya itu Pak, dia punya. ya betul Pak. Ya, jadi kadang-kadang kita terjebak juga dengan hal-hal yang seperti begitu. Padahal itu memang secara logikanya memang yang itu diutamakan di soalnya itu dia punya kuncinya itu di Ya eh, ya, betul. yang itu Pak. Betul Jadi Pak. mungkin Hmm. yang mudah-mudahan supaya bisa soal-soal yang seperti tadi bisa di ujian nanti lebih banyak lagi supaya mungkin agak ringan gitu Pak. Ya, nanti soal itu saya kirim nanti ke Pak Wahid nanti ya. Ah, baik Pak, makasih. Ya, itu memang saya selalu ingatkan ke teman-teman di kelas itu ya, terkait cara menjawab soal itu. Yang pertama itu ya, kita cari ya, cari clue-nya atau kata kuncinya dulu terhadap soal tersebut. Nah, ketika kita memang tidak hafal ya, ataupun tidak ingat, maka kita mencari jawabannya itu mungkin di buku paper sendiri atau di modul gitu kan. Langsung kita menuju eh, kata kunci tersebut. Nah, contoh tadi seperti yang tadi kan prinsip ya. Berarti kita langsung ke cari di modul itu, di buku itu, yaitu eh, terkait prinsip pengadaan seperti itu. Jadi kita tidak bolak-balik cari bolak-balik, sehingga waktu kita habis seperti itu. Jadi apa yang menjadi pertanyaan itu kita langsung dapat clue-nya ataupun kata kuncinya, langsung kita buka modulnya, langsung ke situ seperti itu. Mungkin berbicara kebutuhan, berbicara persiapan pengadaan. Nah, kita langsung, makanya saya sarankan teman-teman ketika mau ujian, eh, modul ataupun buku PPRS itu silakan teman-teman tanda ya, pakai clip art itu ditanda sebisa mungkin setiap apa namanya tuh pembahasan seperti itu. Mungkin persiapan satu, kemudian perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, kemudian metode pengadaan, kemudian eh, prinsip gitu, kemudian eh, mungkin yang materi baru ini kan ada nih materi yang terkait rantai pasok. Nah, seperti itu. Jadi, teman-teman benar-benar fokus tinggal buka di slide itu gitu. Sehingga teman-teman tidak bolak-balik membuka buku ketika memang apa jawaban dari yang ingin teman dapatkan itu tidak di luar ini teman-teman. Sehingga dari kata kunci itu teman-teman langsung menuju menuju eh, ke modul seperti itu. Ada lagi? Kalau Pak Imran ini di kantor apa, Pak? Di Dinas Perkimtan Pak, Perumahan Pemukiman Pak. Oh, udah berapa kali, Pak? Ikut? Saya satu kali Pak. Oh, baru satu kali ini. Untuk soal pertama ini, udah nggak ada yang mau dibahas atau yang ditanyakan sebelum kita masuk ke soal dua ya. Yang ini sedikit ke kasus ya.
Baik ya, kalau sudah nggak ada yang mau dibahas atau ditanyakan terkait soal tadi ataupun materi, udah kelihatan? Sudah Pak, sudah kelihatan. Nah, baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke contoh yang lain. Sila Pak Imran atau yang lain Pahalan baca. dari pahalan itu Pak. Itu mungkin dia ada, coba dia baca dulu Pak. Gantian pahalan dari Silakan Pak Halan. Swedia dia itu. Halo Pak Halan, monitor Pak. Ya, ya. Saya lanjut aja Pak ya. Soal nomor satu, Dinas Ya, Pendidikan menganggarkan pengadaan 250 unit laptop untuk sekolah. Pada saat identifikasi kebutuhan, diketahui bahwa 75 unit laptop yang dimiliki masih dapat digunakan masih digunakan setelah dilakukan peningkatan RAM dan SSD dengan biaya hanya 25% dari harga laptop baru. Sebagai PPK, keputusan yang paling tepat adalah A. Tetap membeli 250 unit laptop baru agar spesifikasinya seragam. Yang B, mengurangi jumlah pembelian laptop baru dan memanfaatkan laptop lama yang masih layak setelah dilakukan peningkatan. C, menghapus seluruh laptop lama karena umur ekonomisnya hampir habis. Dan D, menunda seluruh pengadaan sampai tahun berikutnya. kira-kira Pak jawabannya. Di Silakan. B, Pak. B, 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 Pak, B, B. B, B, B. B, B. B itu. B semua nih. B semua nih. Ya, Iya, B, Pak. Kalau kira-kira jawabannya A, kenapa? A. Kalau A itu boros, Pak. Ini faktor Tidak kepentingan, efisien. Pak. Kalau C, Pasal nih. Eh, kalau C itu mungkin C Mubasir Pak. masih bisa dipakai lagi, mubazir. Masih bisa dipakai lagi. Karena ekonomisnya belum habis. berarti tidak didukung dengan analisis ya. Ya Pak. Iya, Kalau D, pemborosan. Dan kalau D ini tidak menyelesaikan masalah dia. Ya, iya. kebutuhan tidak Tidak terpenuhi Pak. menyelesaikan masalah. Iya. Jadi jawaban yang tepat B Pak. dan sesuai dengan prinsip ya. Ya. Jadi dengan prinsip PPK. Jadi jawabannya Mohon B ya. izin, mohon izin Pak, bisa diperbesar layarnya Pak untuk tampilan Ya Boleh, Pak. soalnya. boleh Bu. Boleh Benar-benar. Bu. Udah Bu, udah kelihatan Bu. Belum sedikit lagi Pak. Aduh, Sudah. Ya, oke, udah. oke. Boleh Pak. Udah Bu. Mantap Pak. Bisa. Oke. Jadi jawaban yang tepat B ya. Bahwa kita pada tahap identifikasi kebutuhan bertujuan memastikan bahwa pengadaan dilakukan hanya benar-benar diperlukan ya. Jadi kita pada tahap identifikasi kebutuhan itu memastikan bahwa apa yang kita eh, rencanakan adakan itu benar-benar dengan berdasarkan eh,
kebutuhan dan benar-benar diperlukan ya. Kemudian jika sebagian aset masih layak dimanfaatkan melalui peningkatan spesifikasi dengan biaya yang jauh lebih rendah, maka keputusan tersebut lebih mencerminkan daripada prinsip dan etika pengadaan, yang mana eh, lebih efisien, efektif, dan value per money ya gitu. Jadi di sini dia berbicara daripada prinsip pengadaan barang dan jasa. Lanjut nomor dua, tadi ibu yang tadi, silakan bu, yang minta diperbesar tadi. Nomor dua bu, Siap, tinggal berapa orang saja? Oleh mau sini mam. Memang. Nangis sama. silakan dibaca nomor dua. Izin baca, Pak. Silakan Pak Yusuf ya. PPK akan menyusun spesifikasi kendaraan operasional. Salah satu seorang pejabat meminta agar spesifikasi mencantumkan satu merek tertentu karena selama ini merek tersebut dianggap paling baik. Tindakan PPK yang paling tepat adalah apa dah? B. Karena di sini soalnya tidak berbicara bahwa apa sudah tersedia di 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 katalog ya, dan tidak Ya, berbicara bahwa metode pengadaannya adalah e-forecasting ya. betul. Ya, tapi kalau ketika apa namanya soalnya situ sudah berbicara produk yang akan diadakan sudah ada di katalog dan akan dilaksanakan secara e-forecasting, maka boleh ya, satu merek itu boleh gitu ya. Mana ada Itu punya salah waktu ini? satu yang dibolehkan dalam rangka menyusun spesifikasi ya. Ingat ada di materi ya, di materi persiapan dan perencanaan pengadaan itu kan ada apa yang boleh menyebut merek ya, Bapak Ibu ya. Ingat nggak? Ya, betul. Di modul satu ya, modul satu perencanaan dan persiapan pengadaan kan ada itu eh, salah satu yang boleh menyebut merek ya. Jadi jawabannya yang tepat itu B ya, karena soalnya tidak berbicara bahwa barang itu sudah ada di katalog dan akan dilaksanakan pengadaannya dengan metode e-forecasting ya. Jadi kita dalam menyusun spesifikasi barang itu disusun berdasarkan fungsi, kinerja, kemudian kebutuhan pengguna sehingga memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pelaku. Nah, ketika itu memang belum ada produknya di katalog ataupun pelaksanaannya dengan e-forecasting, maka kita tetap harus mengedepankan prinsip pengadaan ya, yang mana penyebutan merek hanya dimungkinkan dalam kondisi tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika memang produk yang kita adakan itu sudah ada di katalog dan mekanisme pengadaannya adalah e-forecasting. Ya, Bapak Ibu ya. Salah satu eh, yang kita lakukan pada saat penyusunan spesifikasi itu salah satunya itu kan ketika memang produk dan eh, barang ataupun jasa yang ingin kita butuhkan itu memang sudah ada udah tayang dan udah ada di katalog dan pelaksanaannya mela- melalui mekanisme e-forecasting ya, atau spesifikasi daripada bagian barang yang sudah ada ya, seperti itu, atau bagian daripada bangunan gitu, seperti mungkin eh, stop kontak gitu, seperti kemudian keran air, nah seperti itu boleh gitu, karena bagian dari bangunan ya, seperti itu. Lanjut nomor tiga.
Raketa. Siapa? Nomor 3. Tadi ada Dalam suara survei ibu-ibunya tadi. pasar, Lanjut. dalam survei pasar diperoleh harga sebagai berikut. Penyedia A 980 juta rupiah, penyedia B 995 juta rupiah, penyedia C 1,85 miliar rupiah. PPK akan menyusun HPS. Langkah yang paling tepat adalah Menganalisis kewajaran data. C, Pak. Ada yang lain selain C? Kalau A kenapa? Kalau A itu apa? HPS jadi kemahalan, Pak. Jadi ini kan dia berbicara HPS ya. Jadi berbicara bahwa PPK akan menyusun HPS. Jadi di sini yang harus teman-teman pelajari, yang perlu ingat ya, teman-teman perlu ingat yaitu adalah prinsip daripada penyusunan HPS itu sendiri. Jadi yang perlu teman-teman eh, pelajari dan ingat eh, langkah dan prinsip daripada penyusunan HPS itu sendiri apa gitu. Jadi eh, jawaban yang tepat ya ketika teman-teman mendapatkan hasil survei daripada eh, harga pasar, maka jawaban yang tepat itu adalah C ya. Jawabannya C yaitu menganalisis kewajaran data dan mengabaikan harga yang tidak representatif apabila terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang mana PPK dalam menyusun HPS itu yaitu memerlukan analisis terhadap kualitas data, kemudian harga yang jauh berbeda dari kondisi pasar perlu dikaji terlebih dahulu sehingga HPS benar-benar mencerminkan harga yang wajar gitu. Nah, setelah dilakukan analisis dan kewajaran, bisa-bisa mungkin ya yang C ini gitu. Mungkin juga yang B atau yang A gitu. Sehingga memang HPS itu ditetapkan berdasarkan analisis kewajaran data seperti itu. Pak, saya bertanya sedikit, Pak. Ya, Ya, ini ibaratnya seperti dari penyusunan HPS. Berarti yang dicontohkan ini A, B, dan C ini adalah sepertinya seperti toko gitu, Pak ya. ya, Nah, jadi toko A 950. Contohnya kita taruh aja harga semen, Pak ya. A. Harga semen di A 950, yang B 995, dan C 1,5 miliar. Jadi ketiga angka ini dari masing-masing toko yang berbeda ini dia punya harganya, contohnya barang seperti semen, berbeda kan? Jadi A yang beda, B yang paling mahalnya di toko C. Jadi dari ketiga ini kita dari untuk menyusun HPS, apakah kita patokan mengambil nilai rata-rata? Bisa tidak Pak dari ketiga ini angka daripada ini ambil nilai rata-ratanya untuk menentukan dia punya harga nilai HPS-nya itu Pak. Terus pertanyaan yang kedua, di saat kita menentukan HPS, harga tersebut, bisa tidak Pak dalam waktu 2-3 bulan kita memprediksi bahwa suatu saat mungkin terjadi kenaikan harga daripada bahan material seperti ya semen atau lain-lain itu, apakah batasan-batasannya berapa persen kita menaikkan harganya supaya mungkin menjaga kemungkinan 2 atau 3 bulan ke depan barang tersebut dia punya harganya naik, Pak. Mungkin itu saja, Pak. Makasih. baik, terima kasih pertanyaan yang cukup bagus. Jadi eh, kita dalam rangka menyusun harga perkiraan sendiri itu
kita selaku PPK itu memang dituntut Pak, apa pemahaman yang salah satu yang kita tuntut itu adalah pemahaman ya, pemahaman dan atas apa yang kita susun. Sehingga hasil daripada penyusunan daripada HPS kita nanti bisa dipertanggungjawabkan. Itu ya pertama ya. Jadi eh, diharapkan ya kepada teman-teman dalam rangka menyusun HPS itu menggunakan kertas kerja ya. Sehingga dari kertas kerja tersebut berdasarkan hasil survei teman-teman eh, bisa dipertanggungjawabkan. Contoh penyedia A ini 980, kemudian penyedia B 995, kemudian penyedia berikutnya 185. Nah, data-data tersebut memang secara pertanggungjawaban bisa dipertanggungjawabkan sehingga teman-teman memutuskan dari tiga harga itu teman-teman mengambil harga rata-rata ya. Tapi memang harus bisa dipertanggungjawabkan ya Pak ya. Dari dari apa A itu memang seperti harganya 980, kemudian B memang 995 dan C 1,85. Sehingga setelah teman-teman melakukan analisa, ma- teman-teman menetapkan bahwa harga ini harga rata-rata. Jadi data dukungnya ada gitu Pak. Bukan apa namanya tuh sekedar Bapak Ibu menetapkan apa data seperti itu. Jadi diambil harga rata-rata tuh boleh Pak, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya pertanyaan kedua tadi apa tadi Pak ya? Setelah penetapan HPS dengan harga tersebut, diikhtiarkan mungkin 2 atau 3 bulan ke depan terjadi kenaikan harga Oh yang ya tinggi. ya ya. Oke. Jadi eh, dalam rangka menyusun HPS itu Pak, eh, kalau dia apa namanya tuh harga itu biasanya kalau kita di standar biaya daerah itu memang sudah diakumulasi Pak, sudah diakumulasi kenaikan biasanya itu sudah diakumulasi kenaikan 10% Pak. Harga yang tapi kembali lagi tetap seandainya di SSH-nya sudah ditetapkan harganya itu 1 juta, namun pada saat Bapak melakukan survei pasar ternyata harganya itu 900. Nah, berarti kan harga yang di SSH itu memang sudah dinaikkan 10% untuk mengakomodir kenaikan selanjutnya seperti itu. Nah, maka eh, dalam hal ini eh, yang dipakai harga yang mana gitu ya Pak ya. Sehingga eh, harga yang ditetapkan itu tetap tetap wajar seperti itu Pak. Jadi silakan di teman-teman dianalisa apakah memang akan terjadi kenaikan atau tidak seperti itu. Sehingga harga yang ditetapkan oleh Bapak-bapak itu tetap harga yang wajar dan bisa dipertanggungjawabkan seperti itu Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Ya Pak. Oke, oke. Lanjut. Lanjut nomor 4. Pokja menemukan bahwa dua peserta menggunakan alamat IP yang sama saat menggunakan dokumen penawaran. Kalau IP-nya mungkin identitas pribadi Pak ya mungkin ya. Itu Pak, IP itu apa semacam ini alamat IV Pak. Oh iya, dokumen penawaran. Langkah yang paling tepat adalah A. Langsung menetapkan kedua peserta sebagai pemenang. B. Mengabaikan temuan tersebut. C. Menindaklanjuti sesuai ketentuan dan dokumentasikan hasil pemeriksaan. Dan D. Membatalkan seluruh pengadaan. Jadi Pak, di sini dia Eh, berbicara ketika ada dua peserta menggunakan IP address ya, IP address yang sama. Nah, memang eh, kita secara langsung tidak bisa ya menduga bahwa itu dia apa namanya tuh bersekongkol ya.
Karena bisa jadi IP address itu IP address mungkin semacam rental ya, rental mungkin dia mengupload dokumen penawarannya di apa namanya tuh di rental ataupun di bidding room menggunakan bidding room LPSA sendiri sehingga IP addressnya sama. Nah, nah di sini kita memang perlu melakukan analisis lebih lanjut, Pak, untuk membuktikan bahwa memang itu terjadi persekongkolan. Memang agak sedikit susah, Pak, memang ketika memang untuk membuktikan itu. Kecuali memang eh, kita bisa temukan IP address ini ternyata dari rumah satu-satu orang, mungkin dari rumah Pak Imran gitu kan. Dari rumah Pak Imran sama-sama menggunakan IP address tersebut gitu. Namun yang bisa kita lakukan yaitu Pak, yaitu melakukan eh, analisa Pak, analisa lebih lanjut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pokja tidak boleh langsung menyimpulkan adanya pelanggaran, ya, tidak bisa Pak, tetapi juga tidak boleh mengabaikannya seperti itu. Jadi kita tetap melakukan analisa atas temuan tersebut gitu Pak. Jadi jawaban yang tepat itu C ya Pak ya. Tidak bisa kita langsung menyimpulkan gitu Pak ya. Tetap harus dilakukan analisa dan tindak lanjut ya. Lanjutnya nomor 5, silakan. PPK menemukan bahwa kebutuhan barang tersedia di katalog elektronik dengan harga lebih rendah dibandingkan hasil survei pasar. Keputusan yang paling tepat adalah A. Tetap menggunakan metode pemilihan lain. B. Mempertimbangkan effort sourcing apabila memenuhi kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan. C. Mengubah spesifikasi agar tidak dapat dibeli melalui katalog. Dan D. Membeli langsung kepada toko terdekat. Jawabannya Pak. B, B, B. Ya, B, Pak. Jadi apa? Sesuai dengan Perpres ya, itu pilihan pertama itu kan ketika memang produk tersedia ya dan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu itu adalah impor casing ya. Namun ketika kebutuhan dan volume yang Bapak Ibu butuhkan tidak tercukupi dan tidak bisa dipenuhi di katalog, maka pilih metode metode yang lain ya. Bisa tender ataupun pengadaan langsung ataupun yang lainnya ya. Jadi jawaban yang tepat itu B ya. Masih ada yang jawab yang lain ini. Lanjut nomor 6. Suatu paket pekerjaan konstruksi memiliki risiko teknis tinggi, jadwal pelaksanaan singkat, dan nilai yang besar. Pada tahap rencana, faktor yang paling penting dipertimbangkan adalah A. Warna dokumen pemilihan, B. Strategi pengadaan dan manajemen risiko, C. Jumlah pegawai Pokja, D. Lokasi kantor penyedia. B, Pak. B, Jawabnya apa? B, B. B ya. Jadi semakin tinggi risiko daripada eh, pengadaan yang kita adakan, itu kita harus lebih
eh, mensiasati strategi ya dan melakukan manajemen risiko di awal ya. Jadi jawaban yang tepat itu B. Jadi semakin tinggi atau kompleks suatu pekerjaan, maka semakin penting kita menetapkan strategi dan manajemen risiko di awal, sehingga pelaksanaan kontrak bisa berjalan dengan eh, sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Jadi, ketika makin tinggi risiko, maka kita harus menetapkan strategi dan manajemen risiko di awal seperti itu, sehingga eh, pelaksanaan sesuai yang kita harapkan. Lanjut nomor 7. Pada saat evaluasi teknis terdapat dua penawaran. A. Titik. Penyedia A memenuhi seluruh spesifikasi. Kita suruh ini. Penyedia B menawarkan teknologi yang lebih baru, tetapi salah satu persyaratan teknis wajib tidak terpenuhi. Keputusan Pokja adalah A. Memilih penyedia B karena teknologinya lebih modern. B. Memilih penyedia A karena memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan. C. Menggabungkan kedua penawaran. D. Mengubah spesifikasi setelah evaluasi. Jawabannya nomor 7. B. 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 Ya, B. Jadi ini kembali kita ya bicara tahapan evaluasi ya. Jadi kita tetap apa namanya tuh menetapkan itu sesuai dengan yang dipersyaratkan ya. Ketika B ini dia menawarkan teknologi lebih lebih baru, namun tidak kita tetapkan di dokumen pemilihan kita, maka itu tidak boleh. Itu namanya eh, terjadi post bidding ya. Menetapkan syarat setelah pembukaan penawaran itu tidak boleh seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah B ya. Tidak boleh kita merubah spesifikasi ataupun persyaratan teknis itu setelah pembuka penawaran. Maka itu bisa dikatakan post bidding. Jadi tidak boleh. Jadi tetap kita berpedoman kepada dokumen yang sudah kita tetapkan pada saat penyusunan dokumen pemilihan dan yang sudah diumumkan. Jadi jawaban yang tepat itu B ya. Evaluasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan dengan dokumen pemilihan. Persyaratan wajib tidak dapat diabaikan setelah proses pemilihan berlangsung. Ya, jadi ketika itu kita memilih yang menawarkan yang terbaru, nah itu namanya merubah persyaratan yang sudah kita tetapkan. Maka itu adalah post bidding ya, tidak boleh teman-teman ya. Jadi tetap berpedoman kepada dokumen yang sudah dipersyaratkan dan ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Maka persyaratan itu wajib dipenuhi seperti itu. Tidak boleh menambah dan mengurangi. Oke ya Bapak Ibu ya. Lanjut nomor 8. Izin membacakan Ya lanjut Pak. selama proses evaluasi, seorang peserta menghubungi anggota Pokja dan menawarkan fasilitas perjalanan dinas apabila perusahaannya ditetapkan sebagai pemenang. Sikap yang paling tepat adalah A. Menolak mendokumentasikan kejadian dan menindaklanjuti sesuai ketentuan. B. Menolak tanpa melaporkan. C. Menerima apabila tidak mempengaruhi hasil. D. Menunda keputusan. Jawabannya A. Menolak. jawabannya A ya. Ini bagian daripada etika pengadaan ya. Jadi ketika teman-teman nanti menjadi anggota Pokja ataupun pejabat pengadaan ataupun PPK,
ketika kita dijanjikan ataupun eh, menjanjikan itu tidak boleh ya, karena itu bertentangan dengan etika pengadaan. Bahwa pelaku pengadaan itu wajib menjaga integritas ya dan menghindari konflik kepentingan, yang mana eh, itu adalah memberikan apa perjalanan dinas itu adalah merupakan mempengaruhi mempengaruhi daripada teman-teman untuk melakukan apa namanya tuh proses ataupun akan mempengaruhi putusan akhir daripada teman-teman, sehingga itu tidak boleh dilakukan. Yang dilakukan yaitu menolak atau mendokumentasikan kejadian dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan seperti itu. Jadi eh, tidak boleh ya apabila hal tersebut dilakukan akan mempengaruhi keputusan daripada teman-teman seperti itu. Jawabannya yang tepat A ya. Soal 9, lanjut. Setelah identifikasi kebutuhan selesai, diketahui bahwa sebagian pekerjaan memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga lebih efektif apabila dibagi menjadi beberapa paket. Pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan tersebut adalah A. Kemudahan administrasi, B. Efektivitas pelaksanaan, tingkat persaingan, dan kemampuan pasar. C. Keinginan penyedia, D. Besarnya pagu anggaran. B, Pak. Silakan. Nah, ini kan dia berbicara identifikasi kebutuhan pada saat pemaketan ya. Jadi kita perlu memahami ya, Bapak Ibu perlu memahami eh, dalam hal pemaketan itu ya, ada beberapa yang tidak boleh dilakukan dalam hal pemaketan. Kemudian larangan ya, ada larangan dalam dalam pemaketan itu. Salah satunya larangan menyatukan paket dan memecah paket untuk menghindari tender ataupun eh, proses yang lebih lanjut, sehingga teman-teman dalam melakukan pemaketan dan implikasi kebutuhan dalam pemaketan itu perlu mempertimbangkan larangan dan eh, syarat pemaketan, sehingga pada saat teman-teman memutuskan eh, pengambilan keputusan atas paket tersebut, teman-teman harus eh, memahami strategi daripada pemaketan, mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, kemampuan penyedia, tingkat persaingan, serta pencapaian tujuan daripada pengadaan tersebut. Jadi, teman-teman, untuk soal nomor 9 ini, jawabannya yaitu B ya. Jadi, eh, prinsip daripada pemaketan ya, teman-teman harus memahami strategi pemaketan dan larangan dalam pemaketan ya. Ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada saat pemaketan. Apa? Nasi kotak. Habis. Lanjut nomor 10. Pada akhir tahap perencanaan, PPK telah menyusun identifikasi kebutuhan, spesifikasi teknis, HPS, jadwal, dan strategi pengadaan. Agar proses pemilihan berjalan lancar, langkah berikutnya yang paling penting adalah A. Mengubah HPS setiap minggu, B. Memastikan seluruh dokumen persiapan telah lengkap, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan sebelum proses pemilihan dimulai. C. Menentukan pemenang terlebih dahulu. D. Menghubungi calon penyedia. B. Jawabannya Pak. B, Pak. B, Pak, B. Bravo, B, Pak. Jadi di sini kan pastikan ya
PPK sudah memastikan bahwa investasi kebutuhan sudah sesuai, spek teknis sudah sesuai, kemudian HPS eh, sudah sesuai, jadwal dan strategi pengadaannya sudah sesuai. Jadi eh, agar proses pemilihan berjalan dengan lancar, ya itu yang dilakukan ya. Dilakukan eh, PPK melakukan bahwa yang menentukan keberhasilan daripada pemilihan penyedia itu sendiri sangat tergantung pada kualitas dokumen persiapan pengadaan. Ketika dokumen persiapan pengadaan yang sudah lengkap, maka eh, proses selanjutnya itu mudah-mudahan sampai dengan tahap kontrak dan pelaksanaan tidak ada terkendala. Ketika memang investasi kebutuhannya sudah disusun dengan benar, kemudian spek teknis, HPS dan jadwal serta strategi pengadaan sudah dilakukan evaluasi dan telah disusun dengan lengkap, konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan sebelum proses dimulai. Sehingga hasil dan tujuan daripada pengadaan tersebut tercapai dengan baik. Jadi jawaban yang tepat itu adalah B ya. Lanjut nomor 11. Sebuah perangkat daerah akan mengadakan pengadaan komputer senilai 4 miliar. Hasil survei pasar menunjukkan terdapat lebih dari 30 penyedia yang mampu memenuhi kebutuhan. PPK mengusulkan spesifikasi yang sangat rinci hingga hanya dapat dipenuhi oleh satu produk tertentu. Sebagai pokja pemilihan, tindakan yang paling tepat adalah A. Tetap melaksanakan proses pemilihan karena spesifikasi merupakan kewenangan PPK. B. Meminta klarifikasi dan perbaikan spesifikasi agar sesuai dengan kebutuhan fungsional dan tidak membatasi persaingan. C. Melanjutkan proses dengan harapan peserta lain dapat menyesuaikan. D. Menetapkan pemenang sebelum pemasukan penawaran. Silakan jawabannya. B, Pak. Bravo. Bandung. Bandung. Jadi B. ini dia akan berbicara prinsip juga, kemudian berbicara penyusunan persiapan, eh, maka jawaban yang tepat itu apa, Bapak Ibu? B. Meminta klarifikasi. Dan ada prinsip dari pengadaan sendiri apa gitu ya, bahwa kita dalam menetapkan spesifikasi dan itu tidak boleh ya, kecuali memang barang produk yang sudah ada di katalog dan metode pengadaannya adalah e-processing ya, itu satu ya. Kemudian eh, PPK mengusulkan spesifikasi yang sangat rinci. Jadi jawabannya Kayaknya A dan B nih Pak, di antara nih. kalau A ini kan dia kan di sini kan soalnya Oh kan tidak iya, berbicara tidak tidak bicara iya ini Pak. Pak Iya betul, ya, betul Pak. Iya. tidak berbicara bahwa produk sudah ada di katalog ya. Oh iya, Ya. B Pak tuh. Jadi kita selaku Pokja itu berkewajiban melakukan review terhadap dokumen persiapan tersebut, Pak, sesuai dengan kewenangan kita. Jika spesifikasi berpotensi menghambat persaingan tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Pokja perlu meminta perbaikan sebelum proses pemilihan dimulai. Nah, ketika memang spek yang ditetapkan itu eh, di luar yang ada di katalog, maka kita lanjutkan nanti setelah speknya itu tidak mengunci ataupun mengarah ke produk tertentu dan prinsip pengadaan tetap dikedepankan seperti itu, Pak. Jadi memang
ketika memang produk ini metode pelaksanaannya memang tender, maka prinsip daripada pengadaan dan prinsip dari penyusunan eh, spesifikasi tetap harus terpenuhi, Pak. Jadi jangan ketika ini tender, maka speknya itu tidak boleh mengarah ke satu produk tertentu seperti itu. Karena ketika yang memang produknya tidak ada di katalog, maka spesifikasi disusun yaitu umum seperti itu, Pak. Ya, tidak boleh mengarah ke suatu produk tertentu. Itu melanggar prinsip pengadaan dan eh, melanggar tata cara penyusunan spesifikasi pengadaan barang dan jasa. Lanjut, Pak, nomor 12, Pak. PPK menyusun HPS menggunakan 3 sumber data. 2 sumber menunjukkan harga sekitar 2 miliar. Sedangkan 1 sumber menunjukkan 3,6 miliar tanpa penjelasan yang memadai. Tindakan yang paling tepat adalah A. Menggunakan harga tertinggi untuk menghindari kekurangan anggaran. B. Menggunakan rata-rata seluruh data tanpa analisis. C. Melakukan analisis kewajaran terhadap seluruh data dan mendokumentasikan dasar penyusunan HPS. D. Menggunakan harga terendah agar terjadi penghematan. Jawabannya, Pak, C. apa? C. Charlie. Nah, ini Pak Imran ya. Ini kan mirip-mirip dengan pertanyaan Bapak sebelumnya. Ya, Siapa? ya. Jadi kita dalam menentukan HPS itu, yang paling tepat itu adalah bahwa HPS itu harus disusun berdasarkan data yang valid ya. Yang valid, kemudian relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa HPS itu kita susun berdasarkan data yang valid ya, Bapak ya, bisa dipertanggungjawabkan dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan. Data yang menyimpang tanpa analisis sebelum digunakan sebagai dasar penyusunan HPS itu tidak boleh. Jadi data yang menyimpang perlu dianalisis, Pak. Jadi harus dianalisis terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi tidak serta-merta kita langsung menggunakan rata-rata ya, tanpa analisis seperti itu ya, Pak Imran ya. Jadi kita dalam rangka memutuskan HPS itu, kita tidak boleh langsung memutuskan harga rata-rata seperti yang disampaikan Pak Imran tadi, namun kita tetap harus dilakukan analisis ya. Maka jawaban yang tepat itu kita lakukan analisis terhadap kewajaran seluruh data dan mengkombinasikan dan menyusun HPS ya, seperti itu. Jadi tetap kita lakukan analisis sebelum ditetapkan seperti itu. Sehingga data tersebut bersifat valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Seperti itu ya. Jadi jawabannya C ya. Iya, iya. Lanjut, nomor 13. Pada saat evaluasi administrasi, salah satu peserta tidak menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan. Dokumen tersebut merupakan persyaratan yang bersifat wajib. Keputusan Pokja yang paling tepat adalah A. Memberikan kesempatan kepada peserta untuk menambah dokumen di luar mekanisme yang diatur. B. Melakukan evaluasi sesuai ketentuan dalam dokumen pemilihan. C. Mengabaikan kekurangan tersebut demi meningkatkan persaingan. D. Menetapkan peserta tersebut sebagai pemenang karena harga penawarnya paling rendah. Jawabnya B. Melakukan evaluasi sesuai ketentuan B. dalam dokumen pemilihan. Ini muter-muter soalnya.
Iya, muter-muter di situ aja dia prinsip. Iya, dia tetap kembalinya Pak, ke prinsip ya. Farah. Pada saat evaluasi administrasi, salah satu peserta tidak menyampaikan dokumen dan yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan. Dokumen tersebut merupakan persyaratan yang bersifat wajib. Nah, jadi Pokja dalam rangka memutuskan hasil evaluasi tersebut tetap mengedepankan ya evaluasi harus berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan di dokumen pemilihan serta mengedepankan prinsip adil, transparan, dan akuntabel tetap terjaga ya. Jadi kita dalam melakukan evaluasi tetap memegang prinsip daripada pengadaan tersebut, kemudian tetap memegang dokumen yang sudah kita tetapkan. Konsekuensinya itu. Jadi ketika teman-teman seperti ini kan memberikan kesempatan kepada peserta untuk menambah dokumen di luar mekanisme yang diatur, itu tidak boleh ya. Itu post bidding namanya. Gitu. Kecuali tadi tahap prakualifikasi. Lanjut, nomor 14. Dalam proses identifikasi kebutuhan, ditemukan bahwa sebagian pekerjaan dapat dilaksanakan oleh unit kerja yang memiliki kemampuan dan sumber daya yang memadai. Sedangkan sisanya memerlukan keahlian khusus dari pelaku usaha. Strategi yang paling tepat adalah A. Seluruh pekerjaan dilakukan oleh penyedia. B. Seluruh pekerjaan dilakukan secara swakelola. C. Menentukan strategi pengadaan berdasarkan karakteristik masing-masing pekerjaan. D. Menunda pengadaan. C. Jawabnya. Charlie. C. C. Karakteristik pekerjaan. Jadi karena di sini kan dia berbicara bahwa setelah dilakukan identifikasi kebutuhan, bahwa ada beberapa pekerjaan yang bisa langsung dilaksanakan oleh unit kerja tersebut. Kemudian karena kemampuan sumber daya yang memadai. Kemudian sisanya itu tidak bisa dilakukan eh, oleh unit kerja yang bersangkutan karena memerlukan eh, keahlian khusus dan pelaku usaha. Sehingga eh, strategi pengadaannya yang tepat adalah seperti apa gitu ya. Jadi ini berbicara strategi pengadaan ya. Jadi eh, untuk melaksanakan kegiatan tersebut maka dilakukan sesuai dengan karakteristiknya ya. Jadi yang memang bisa dilakukan secara swakelola, dilakukan swakelola, yang tidak dilakukan ke penyedia atau pelaku usaha seperti itu. Jadi disesuaikan ya. Jadi menentukan strategi pengadaannya berdasarkan karakteristik masing-masing pekerjaan ya. Jadi disesuaikan. Jadi strategi pengadaannya dilakukan seperti itu gitu. Jadi kita pelajari dulu apakah pekerjaan tersebut memang mampu dilakukan oleh sumber daya yang ada atau tidak seperti itu. Jadi strategi yang dilakukan yaitu eh, teman-teman memisahkan karakteristik masing-masing pekerjaan tersebut sehingga mana yang dilakukan secara swakelola, mana yang dilakukan oleh pelaku usaha. Berarti ada kontrak tersendiri di situ, Pak. Yang Izin, mana? Pak. Ya, Kalau yang tadi menentukan strategi pengadaan berdasarkan karakteristik masing-masing pekerjaan. ya. Berarti ada kontrak terpisah nantinya begitu ya, Pak? Atau
Enggak, ini kan mungkin seperti ini Pak. Saya contohkan ya. Mungkin di OPD Bapak itu kan ada pekerjaan perencanaan bangunan gedung sederhana. Nah, teman-teman, bapak-bapak, teman-teman sekalian mempunyai SDM ya, yang bisa melakukan perencanaan tersebut. Nah, maka perencanaan tersebut bisa dilakukan sekolah seperti itu. Nah, namun eh, ada mungkin nanti fisiknya ya, mungkin fisiknya nanti tidak bisa tidak mampu dengan kemampuan sumber daya Bapak Ibu, maka eh, hal tersebut nanti dilakukan oleh pelaku usaha seperti itu, Pak. Bukan terpisah dalam satu ini, bukan, Pak, gitu. Siap, 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 siap. Nah, mungkin juga pekerjaan fisik, mungkin pekerjaan fisik sederhana, mungkin semacam rehab atau rekonstruksi yang tidak membutuhkan keahlian khusus atau pelaku usaha. Nah, itu kan bisa juga Bapak teman-teman lakukan secara swakelola sepanjang memang sumber daya yang mampu dan memadai di tempat Bapak-bapak tersedia seperti itu. Bukan dalam hal ini dia satu kegiatan dijadikan apa namanya terus ada yang apa namanya itu terpisah, ada yang pelaku usaha dan dikerjakan oleh teman-teman sendiri bukan. Siap, Jadi ya, dia siap, akan Pak. Siap. di diinventarisasi lah gitu, di dianalisis gitu kan. Mungkin ada pekerjaan yang memang secara kemampuan bisa dilakukan oleh teman-teman sendiri dengan sumber daya manusia yang ada. Ada juga pekerjaan yang tidak bisa dilakukan, maka itu dilakukan oleh eh, keahlian khusus atau pelaku usaha seperti itu, Pak. Jadi itu kan Siap, untuk Pak. menentukan ya, Siap. Pak, untuk nanti kita membuat strategi untuk menentukan nanti metode pelaksanaannya seperti apa gitu. Apakah melalui penyedia, swaklola seperti itu, Pak. Siap, siap, siap. Memutuskan ya, untuk strategi untuk memutuskan metode pelaksanaannya, Pak, seperti itu, Pak. Lanjut, nomor 15. PPK akan membeli kendaraan operasional pada katalog elektronik tersedia beberapa produk yang memenuhi spesifikasi dengan harga kompetitif. Namun terdapat usulan untuk melakukan metode pemilihan lain tanpa alasan yang jelas. Keputusan yang paling tepat adalah A. Memilih metode yang paling lama prosesnya. B. Mempertimbangkan penggunaan e-procaching apabila sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan. C. Selalu melakukan tender. D. Membeli langsung dari dealer. Menurut saya B. Bravo. Mempertimbangkan penggunaan e-procaching. Yang lain? Nah, kalau di sini kan dia udah berbicara katalog gitu. Katalog. Tidak seperti tadi. Seperti tadi kan dia tidak berbicara bahwa itu katalog gitu. Nah, di sini bahwa PPK akan membeli kendaraan personal pada katalog elektronik ya. Tersedia beberapa produk yang memenuhi spesifikasi dengan harga kompetitif. Namun, terdapat usulan untuk melakukan metode pemilihan lain tanpa alasan yang jelas. Ya, jadi keputusan yang paling tepat adalah B. B ya. B. Jadi, eh, ketika memang produk eh, sudah tersedia dalam katalog dan memenuhi kebutuhan, baik dari segi spesifikasi dan jumlah, maka itu wajib dilakukan secara e-processing ya. Nanti silakan teman-teman baca ya di Pepresnya.
penekanan terkait effort casing. Di sana disampaikan bahwa eh, ketika apa namanya barang tersedia dalam katalog dan memenuhi kebutuhan ya yang teman-teman butuhkan, maka effort casing eh, menjadi wajib yang efisien sesuai ketentuan yang berlaku ya, menjadi pilihan ya. Lanjut Dalam suatu sampai soal proses 20 ya. pemilihan, Pokja menemukan indikasi komunikasi yang tidak wajar antara dua peserta selama penyampaian penawaran. Langkah yang paling tepat adalah A. Mengabaikan karena belum terbukti. B. Menindaklanjuti sesuai prosedur, mendokumentasikan temuan, dan menjaga objektivitas evaluasi. D. Langsung menggugurkan seluruh peserta. D. Menunda proses tanpa alasan. Menurut saya B. Bravo. Ya, saya juga Menindaklanjuti sesuai Belanda. prosedur. Dalam suatu proses pemilihan, Pokja menemukan indikasi komunikasi yang tidak wajar antara dua peserta selama penyampaian penawaran. Nah, ini kan eh, sama seperti yang saya sampaikan tadi, yang sama dengan IP address tadi ya. Jadi jawabannya apa ini? Nomor 16 ini. B. Menindaklanjuti sesuai prosedur. Nah, jadi kan kita selaku Pokja itu kan tetap ini kan indikasi ya. Indikasi harus kita tindak lanjuti ya. Indikasi tindak lanjuti secara profesional berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku, bukan berdasarkan asumsi. Jadi tetap kita analisa dulu ya. Kita analisa. Nah, kita tindak lanjuti sesuai prosedur, mengimplementasikan temuan dan menjaga objektivitas evaluasi. Jadi tetap kita sesuai apa namanya tuh profesional ya, tetap profesional berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku ya. Jadi kita juga tidak langsung serta-merta menuduh ya gitu, tidak serta-merta kita mengugurkan orang gitu ya. Tetap kita lakukan secara profesional seperti itu. Mungkin eh, ketika diperlukan memang klarifikasi terhadap dua orang tersebut, maka tetap kita lakukan tahapan-tahapan yang secara profesional ya. Tidak boleh langsung gitu ya. Sehingga apa namanya tuh keprofesionalan dari pekerja tersebut tetap terjamin seperti itu. Karena ketika kita apa menggugurkan seseorang tanpa eh, apa namanya tuh data ataupun fakta yang benar, kita bisa nanti setelah penetapan kita bisa disanggah seperti itu. Namun ketika memang kita sudah lakukan tindak lanjut sesuai prosedur dan profesional, ketika nanti tetap disanggah, kita sudah ada dasar menjawab daripada sanggahan penyedia tersebut. Lanjut nomor 17. Suatu paket pekerjaan memiliki jadwal yang sangat ketat. PPK menyusun jadwal tanpa memperhitungkan waktu untuk review dokumen, evaluasi, dan penyelesaian administrasi. Risiko terbesar dari kondisi tersebut adalah A. Harga penawaran menjadi lebih rendah. B. Tahapan pengadaan tidak berjalan sesuai rencana sehingga berpotensi mengganggu pelaksanaan kontrak. C. Penyedia bertambah. D. Nilai HPS meningkat. Menurut saya B. Tahapan pengadaan tidak berjalan sesuai rencana. B, Pak. B jawabannya, Pak. Soal
karena akan berpotensi mengganggu pelaksanaan kontrak. Suatu paket pekerjaan memiliki jadwal yang sangat ketat, ya. PPK menyusun jadwal tanpa memperhitungkan waktu untuk review dokumen, evaluasi, dan penyelesaian administrasi. Jadi, teman-teman, ketika teman-teman menyusun jadwal, itu kan memang harus teman-teman alokasikan dan memperhitungkan beberapa jadwal ya. Contoh, nanti eh, ketika teman-teman eh, mekanisme pengadaannya tender sananya ya. Di sana kan teman-teman menyerahkan dokumen persiapan pengadaan kepada UKPPJ. Nanti UKPPJ kan apa namanya menurunkan ke teman-teman Pokja. Nah, di sini nanti kan teman-teman Pokja kan membutuhkan juga jadwal untuk melakukan review dokumen seperti itu. Nah, itu terkadang eh, antara komunikasi antara PPK dengan Pokja itu terkadang sering terjadi hambatan. Sehingga kalau jadwal yang ditetapkan mepet, ya bisa-bisa seandainya ya PPK sudah menjadwalkan di tanggal 6 mungkin ya di tanggal 6 pengumuman tender sudah dilakukan. Namun karena tadi terjadi eh, miskomunikasi atau semacam apa dengan Pokja sehingga molor waktu pengumuman. Nah, sehingga ketika memang PPK sudah menetapkan waktu mepet-mepet, sehingga mungkin akan mempengaruhi jumlah daripada waktu pelaksanaan. Karena tadi seandainya kan setelah PPK menyusun jadwal, eh, review mungkin 2 hari, evaluasi 3 hari atau seperti ini. Namun pada kenyataannya itu tidak bisa, sehingga akan mempengaruhi waktu waktu pelaksanaan. Mungkin dari waktu pelaksanaan yang ditetapkan 60 hari, nah, dengan terpakainya waktu tadi tahapan evaluasi, review, sudah melebihi daripada jadwal yang ditetapkan, maka akan berpengaruh pada waktu pelaksanaan kontrak seperti itu. Jadi memang teman-teman dalam menetapkan jadwal pelaksanaan itu eh, harus realistis ya, sehingga keterlambatan pada seluruh tahapan berikutnya dan mengurangi risiko daripada kegagalan pengadaan. Jadi memang harus teman-teman perhitungkan gitu, jangan eh, seandainya perencanaan pelaksanaan itu dilaksanakan eh, 90 hari, namun teman-teman menyerahkan produk ataupun menyerahkan dokumen persiapan itu ke teman-teman pejabat pengadaan ataupun ke Pokja sendiri, itu waktunya mepet. Sehingga belum nanti setelah evaluasi mungkin ada sangga. Nah, ketika ada sangga, maka Pokja wajib eh, mengalokasikan sangga banding. Sehingga otomatis akan berkuranglah waktu waktu pelaksanaan. Maka teman-teman dalam mensiasati penjadwalan daripada pengadaan tersebut harus benar-benar dialokasikan ya. Jangan mepet-mepet waktu. Eh, ya, jadi untuk itu silakan disiasati semaksimal mungkin sehingga pelaksanaan kontrak bisa berjalan dengan baik. Demikian Bapak Ibu, saya sudah dapat kode nih. Sudah azankah di sana? Bu Lanjut sampai Aisyah, 20 aja Pak, biar nanti. lanjut ya sampai 20 ya. Bu Aisyah, dengar Ya, Bu. sampai 20 aja, Pak. Siapa siap? Gimana nih ya? Saya udah dapat kode nih. Sampai 20 aja, Pak. Oke, oke, oke ya. Kita lanjut ya. Siap. Yang baca cepat baca. Lanjut soal 18 ya. Dalam evaluasi teknis, terdapat 2 penawaran yang sama-sama memenuhi seluruh spesifikasi. Salah satu menawarkan layanan purna jual yang lebih baik sesuai kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Keputusan Pokja adalah A. Menetapkan berdasarkan hasil evaluasi sesuai kriteria dalam dokumen pemilihan. B. Memilih harga yang lebih tinggi. C. Mengubah kriteria evaluasi setelah penawaran dibuka. D. Meminta peserta mengubah penawaran. A. Menurut saya A.
Ya, ya. Jadi Oh, kembali saya ingatkan, tadi juga sudah saya bahas sebelumnya, ketika tahap evaluasi itu sudah tidak ada lagi yang namanya merubah-merubah ya. Jadi yang menjadi buku atau pedoman dari teman-teman Pokja itu adalah dokumen yang sudah ditetapkan, kriteria ya, kriteria evaluasi yang sudah ditetapkan pada dokumen dokumen pengadaan. Jadi tidak boleh lagi mengubah setelah pemasukan penawaran. Ketika teman-teman merubah itu maka itu adalah post bidding. Jadi teman-teman tidak boleh melakukan eh, apa namanya tuh mengubah kriteria evaluasi setelah penawaran dibuka, kemudian meminta peserta mengubah penawaran itu tidak boleh ya. Apalagi memilih harga yang lebih tinggi tidak boleh ya, karena teman-teman selaku Pokja sudah menetapkan kriteria evaluasi persyaratan itu pada dokumen pemilihan. Maka yang menjadi patokan dan menjadi pedoman teman-teman melakukan evaluasi adalah dokumen pemilihan. Jadi jawaban yang tepat itu adalah A ya. Lanjut nomor 19. Pada tahap persiapan pengadaan, PPK menyadari bahwa spesifikasi teknis yang telah disusun mengandung beberapa persyaratan yang tidak berkaitan dengan fungsi barang. Tindakan yang paling tepat adalah A. Tetap mengundangkan spesifikasi tersebut agar proses lebih cepat. B. Merevisi spesifikasi sebelum proses pemilihan dimulai. C. Mengubah spesifikasi setelah penawaran diterima. D. Menyerahkan penentuan spesifikasi kepada penyedia. Jawabannya Bandung. B. Berapa? Bandung ya. Ya, merevisi spesifikasinya. Jadi di sini kan pada tahap persiapan pengadaan, PPK menyadari bahwa spesifikasi teknis yang telah disusun mengandung beberapa persyaratan yang tidak berkaitan dengan fungsi barang ya. Jadi kenapa kita menyusun apa namanya tuh spesifikasi namun tidak mendukung fungsi barang? Itu jadi sementara tujuan kita menyusun spesifikasi itu kan adalah untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan kebutuhan kita. Namun ketika kita menyusun spesifikasi eh, di luar ya tidak berkaitan dengan kebutuhan barang kita ngapain gitu. Jadi kita lakukan yaitu merevisi spesifikasi sebelum proses pemilihan dimulai ya. Perbaikan harus dilakukan sebelum pemilihan dimulai agar seluruh peserta memperoleh informasi yang sama dan proses berlangsung secara adil dan transparan ya. Jadi dilakukan sebelum pemilihan bukan setelah pemilihan. Lanjut nomor 20. Setelah seluruh tahapan selesai, PPK melakukan evaluasi internal terhadap proses pengadaan. Ditemukan bahwa sebagian besar kendala berasal dari identifikasi kebutuhan yang kurang lengkap. Pelajaran yang paling tepat adalah A. Mempercepat evaluasi penawaran. B. Meningkatkan kualitas perencanaan, khususnya identifikasi kebutuhan, penyusunan spesifikasi, HPS, dan strategi pengadaan. C. Mengurangi jumlah peserta. D. Menaikkan pagu anggaran. Menurut saya, B. Meningkatkan kualitas perencanaan, khususnya identifikasi kebutuhan, penyusunan spesifikasi, HPS, dan strategi pengadaan. Pak. B. Ya betul ya. Jadi di sini kan setelah seluruh tahapan selesai, PPK melakukan evaluasi tentang terhadap proses pengadaan. Ditemukan bahwa sebagian besar kendala berasal dari identifikasi kebutuhan yang kurang lengkap. Ya, jadi yang perlu dilakukan oleh PPK eh, yaitu meningkatkan kualitas perencanaan ya, khususnya identifikasi kebutuhan, penyusunan identifikasi PS dan strategi strategi pengadaan. Jadi jawabannya B ya. Jadi diperlukan PPK melakukan evaluasi internal ya, merupakan bagian dari peningkatan kualitas tata kelola pengadaan barang jasa. Jadi eh, memperbaiki identifikasi kebutuhan, identifikasi PS, jadwal dan strategi pengadaan. Risiko pada tahap pemilihan maupun pelaksanaan kontrak dapat diminimalkan. Jadi memang harus eh, teman-teman lakukan apa namanya tuh peningkatan daripada kualitas perencanaan, khususnya identifikasi kebutuhan dan penyusunan spesifikasi HPS. Baik, Bapak Ibu, silakan kalau masih ada yang mau ditanya,
sebelum Ibu Aisyah mengakhiri. Ya, mungkin dari saya Pak Narasumber, terima kasih banyak. Ya, semoga pada saat ujian nanti soal-soal seperti kasus begini yang mungkin agak banyak, saya rasa mungkin tingkat kelulusannya mungkin lebih banyak ini Pak. Mudah-mudahan. Bocah. Ya, Ya Pak, terima kasih. amin Pak. Yang jelas Pak, pesan saya Pak. Pesan saya kepada teman-teman yang nantinya akan melaksanakan ujian, silakan dibaca soalnya pelan-pelan, dipahami, temukan ya, temukan clue atau kata kunci daripada soal tersebut ya, supaya teman-teman ketika memang belum bisa menjawab, teman-teman bisa mencari jawaban yang lebih tepat dengan membuka modul atau buku Perpres dari 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 clue dan kata kunci tadi. Sehingga teman-teman tidak sibuk mencari jawaban buku itu, namun clue dan kata kunci dari soal itu sendiri teman-teman tidak tahu. Jadi pesan saya silakan nanti teman-teman pada saat membaca soal itu pelan-pelan dan temukan ya, temukan hmm, asal soalnya. Nah, ketika teman-teman sudah menemukan ini terkait dengan prinsip pengadaan, ini terkait dengan penyusunan spesifikasi, ini terkait dengan penyusunan HPS, ini terkait evaluasi, nah, ini terkait dengan metode. Jadi teman-teman ketika memang jawabannya belum ada di pikiran teman-teman, teman-teman bisa mencari langsung ya, mencari langsung titik ke titik soal, ke titik buku perpresnya ataupun modul itu sendiri, sehingga teman-teman tidak sibuk ya, tidak sibuk membuka membuka buku ataupun modul. Set- Setelah teman-teman membaca soal dan menemukan menemukan clue ataupun kata kunci daripada soal tersebut. Demikian ya. Mohon maaf ya teman-teman. Mungkin penjelasan ataupun pembahasan dari saya kurang pas. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan teman-teman dipermudah dan dilancar dan mendapatkan kelulusan. Amin. Amin Amin. ya rabbal alamin. Saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Lanjut Pak Isa. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima wabarakatuh. kasih Pak Evi. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian pembahasan soal yang disertai dengan contoh-contoh yang mudah dimengerti dan dipahami telah disampaikan oleh Bapak narasumber yang sangat luar biasa. Kami ucapkan terima kasih Pak Evi atas berbagi ilmunya dan pengalamannya. Semoga Bapak Ibu calon peserta ujian mendapatkan kelulusan yang maksimal. Amin. Amin. Amin, amin. Dengan tidak memperpanjang waktu lagi, karena sudah memasuki waktu sholat, waktu ternate, Pak Evi, kami akhiri dengan Ya Bu. mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Evi, terima kasih Ibu Ya, Aisyah. sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih.